Proses, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, belum bersemangat nih. Ayo, supaya lebih semangat jawab salam paginya seperti ini. Ketika Bu Guru bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Begitu ya? Ya, Bu. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, hebat sekali. Sudah lebih semangat sekarang. Nah, anak-anak bagaimana? Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah? Wah, hebat. Karena sarapan itu sangat penting ya. Itu kan untuk bekal kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Supaya ketika kita belajar, kita ada tenaga, bisa konsentrasi. Nah, anak-anak, ada tidak yang hari ini tidak berangkat? Ada, Bu. Siapa Mbak Dian yang tidak berangkat? Lesti, Bu. Lesti tidak berangkat. Kenapa ya? Sakit, Bu. Oh, sakit. Oke. Karena Lesti hari ini tidak berangkat, mari kita doakan semoga Mbak Lesti bisa segera sembuh. Siap anak-anak? Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Oke, ya. Selanjutnya, coba tadi pagi siapa ya yang paling berangkat lebih dulu? Aisyah. Siapa yang berangkat pertama? Aisyah. Oh, Mbak Aisyah. Ya, silakan Mbak Aisyah sekarang memimpin doa teman-temannya. Baik, Bu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Mbak Aisyah sudah berani memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sama-sama, Ibu. Ya, kemudian selanjutnya, nah kita supaya lebih semangat, rasa nasionalis kita juga semakin bertambah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Yuk coba semuanya berdiri. Sudah siap? Ya, Bu. Indonesia tanah air, tanah Tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia Kebangsaanku bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Marilah jiwanya, baulah badannya. Indonesia merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, cinta Indonesia Raya, Terima kasih anak-anak sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia dengan baik. Sikapnya pun juga sudah tepat, yaitu berdiri tegak. Ya, mari kita lanjutkan kegiatannya selanjutnya. Nah, sebelumnya masih ada yang ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Brosur, Bu. Oh ya, brosur. Ada satu hal lagi. Tentang apa? ASEAN, Bu. Indonesia dalam ASEAN di bidang Ya, perdagangan, kemarin kita sudah belajar tentang peran macam-macam pekerjaan. peran Indonesia dalam ASEAN di bidang perdagangan. Kemudian juga belajar tentang brosur. Masih ingat ya kemarin Bu Guru memberikan PR untuk membuat brosur. Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah dikumpulkan atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, hebat. Sudah. Kalian bisa tepat waktu mengerjakannya. Oke. Nah, kemudian apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar tentang menentukan keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita, kemudian bagaimana caranya kita bersikap terhadap keberagaman ekonomi, kemudian kita akan juga belajar menyajikan peta pikiran, selanjutnya menggali informasi yang ada pada teks eksplanasi, dan juga belajar tentang struktur teks eksplanasi. Nah, itu materi kita hari ini. Ini ya, bidangnya ada bidang PPKN dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, coba perhatikan. Sini ada gambar apa saja. Coba Mbak Raci, dari gambar yang paling kiri atas itu gambar apa, Mbak? Ada Ibu Polwan, Bu. Oh iya, Ibu Polwan. Biasanya di mana ya Ibu Polwan itu bekerja? Kalau biasanya itu ngatur jalan, Bu. Ya, betul. Kebetulan ini gambarnya Ibu Polwannya sedang mengatur jalan ya? Iya. Ya, kemudian Ibu Diana yang gambar tengah ini? Nelayan itu, Tentang Bu. apa? Oh iya, nelayan. Biasanya kita bisa menemui nelayan di mana? Di pantai, Ibu. Iya, betul sekali. Selanjutnya gambar yang paling kanan. Ibu Kiki. Ya, Bu. Itu peternak sapi, Bu. Iya, betul. Biasanya kita bisa menemukan di mana? Banyak, Bu, di tempat saya. Di desa, di kota banyak yang bekerja sebagai peternak, Bu. Iya, peternak bisa kita temukan di daerah pedesaan. Kemudian sekarang kita lihat gambar yang bawah ini. Mulai dari gambar yang paling kiri. Siapa yang mau berpendapat untuk gambar yang paling kiri ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Dia. Itu pedagang sayur, Bu. Betul, ada pedagang sayur. Biasanya di mana dia berada? Di pasar, Bu. Betul, di pasar. Kemudian yang tengah. Saya, Bu. Oke, Mbak Aisyah. Gambar apa itu? Bu, gambar petani, Bu. Ya, di mana kita bisa menemukan petani? Biasanya kita menemukan petani di sawah. Iya, di daerah sawah atau di pedaan. Kemudian satu lagi, yang paling kanan, pojok. Siapa yang mau berpendapat? Gambar Bu Guru itu, Bu.
Iya, Mas Aref, ada gambar Bu Guru. Biasanya kita bisa bertemu guru di mana? Di sekolah, Bu, di kelas. Betul, ya ada di sekolah. Nah, ternyata masing-masing tempat itu bisa memiliki jenis profesi yang berbeda. Bisa tidak kita di daerah pantai kita menemukan petani? Tidak, Bu. Ya, bisa tidak di daerah sawah kita menemukan nelayan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, jadi Tidak, masing-masing Bu. daerah biasanya memiliki profesi tertentu. Nah, kemudian di sini Bu Guru punya sebuah video. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Mana makan sepangendang, Nenek? Aldi? Tinggal ke abang, aku saya. Nah, dari gambar tadi, bagaimana? Siapa sih
yang bersikap baik? Yang bersikap baik siapa? Yang patut dicontoh? Apakah Pak Jaja atau Pak Joni? Pak Jaja kerjanya nih. Ya, Pak Jaja. Nah, Pak Jaja tadi pekerjaannya sebagai apa ya? Ada yang tahu? Bekerja sebagai mengumpulkan sampah. Sedangkan Pak Joni, dia bekerja sebagai pengusaha. Nah, ya, di sini sudah terlihat terjadi apa, anak-anak? Perbedaan Perbedaan? pekerjaan. Iya, betul sekali, perbedaan pekerjaan. Nah, dari ilustrasi di sini, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Macam-macam pekerjaan paling, Bu. Ya, betul, ada macam-macam pekerjaan. Kemudian bagaimana caranya kita menyikapi Pekerjaan. Iya, menyikapi perbedaan pekerjaan. Nah, anak-anak, tahukah kalian tentang keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Ada yang bisa menyebutkan contoh perbedaan atau keragaman ekonomi? Saya Bu Guru. Iya, Mbak Aisyah, silahkan. Ada orang yang berprofesi menjadi guru, ada yang menjadi petani, sopir, pemilik warung makan, penjahit, pedagang, dokter, dan masih banyak lagi. Iya, betul sekali. Itu adalah salah satu contoh keberagaman ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nah, selain kita akan mempelajari tentang keberagaman ekonomi, hari ini kita juga akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Masih ada yang ingat apa itu teks eksplanasi? Masih, Bu. Masih, Bu. Coba Mbak Dian, berikan pendapatmu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan atau menerangkan bagaimana suatu fenomena alam atau peristiwa sosial terjadi, Bu Guru. Iya, betul sekali Mbak Dian. Nah, selain itu, kemarin kita juga sudah mempelajari apa saja struktur teks eksplanasi. Masih ada yang ingat apa saja struktur teks eksplanasi? Masih, Bu. Ayo coba Mbak Dia, berikan pendapatmu. Struktur teks eksplanasi itu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi, Bu. Ya, betul sekali. Ada 3 pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum itu berisi penjelasan secara umum peristiwa atau fenomena yang terjadi. Untuk deretan penjelas itu adalah urutan bagaimana rangkaian peristiwa atau fenomena tersebut bisa terjadi. Sedangkan interpretasi adalah kesimpulan atau pendapat dari penulis tentang apa yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membentuk kelompok. Ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama ada namanya kelompok dokter, kelompok kedua namanya guru, dan nama kelompok ketiga adalah polisi. Untuk kelompok dokter, anggotanya ada Diah, Kiki, dan Arif. Untuk kelompok guru ada Diana, Sinta, dan Raji. Kemudian kelompok polisi ada Mulyati, Aisyah, dan Ida. Silakan kalian duduk berkelompok. Sudah, Bu. Oke, siap. Nah, selanjutnya Bu Guru akan
membagikan LKPD kepada kalian. Silakan masing-masing LKPD tersebut kalian tulis namanya, nama anggota kelompoknya, nama kelompoknya, dan juga kalian kelas berapa. Sudah diisi identitasnya? Sudah, Bu. Nah, di LKPD ini Bu Guru akan memandu setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, nanti di LKPD ini silakan kalian melakukan diskusi bersama kelompok kalian. Ingat berdiskusi ya, jangan ada yang ngobrol. Ingat tanggung jawab kalian sebagai siswa adalah mengerjakan tugasnya itu harus bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas LKPD. Begitu ya? Baik, Bu. Ya, Bu. Untuk kegiatan yang pertama, tadi Bu Guru sudah menyajikan berbagai macam gambar keberagaman ekonomi. Nah, pastilah di sekitar tempat tinggal kalian juga terdapat berbagai macam keberagaman ekonomi. Ya atau tidak? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang di aktivitas pertama ini, kalian tuliskan berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Kalian boleh saling berdiskusi. Misalnya di rumahnya Raci ada berbagai pekerjaan apa, di rumahnya Aref ada apa saja pekerjaannya. Gitu. Kemudian ada satu lagi. Setelah kalian mengidentifikasi berbagai macam pekerjaan yang ada di sekitar rumahmu, silahkan kalian identifikasi faktor penyebab keberagaman ekonomi. Jadi apa yang menyebabkan bisa terjadi keberagaman ekonomi tersebut? Gitu. Sudah jelas untuk aktivitas pertama ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Silakan bisa dikerjakan dalam kelompok. Butuh waktu berapa lama? 10 menit, Bu. 10 menit. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, ada yang hanya ngobrol tidak? Ya, Bu. Semuanya kerja sama. Bagus ya. Oke, kita lanjutkan ke aktivitas yang kedua. Nah, di aktivitas kedua ini tentu yang namanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, betul. Nah, jadi kita itu harus saling membutuhkan dengan orang lain. Nah, bagaimanakah sikap yang harus kita tunjukkan ketika kita menghadapi keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita? Jadi silakan anak-anak tuliskan bagaimana sikap yang harus kalian tunjukkan untuk menghadapi keberagaman ekonomi. Kemudian selanjutnya, setelah selesai kalian menuliskan sikap-sikap dalam menghadapi kegiatan ekonomi, tadi masih ingat video yang Bu Guru tampilkan? Masih, Bu. Nah, silakan kalian jawab, ada 3 pertanyaan tentang video tadi. Silakan dijawab di aktivitas kedua ini. Butuh waktu berapa lama, anak-anak? 10 menit, Bu. Ya, silakan mengerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya, masih semangat? Masih, Bu. Coba sambil kita tepuk semangat dulu ya. Iya, Bu. Oke. Masih ingat caranya tepuk semangat? Masih. Yuk, kita mulai sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Sudah semangat?
Sudah. Bisa kita lanjutkan aktivitas berikutnya? Bisa, Bu. Ya, kita lanjutkan ke aktivitas yang ketiga. Nah, di sini kita akan membuat peta pikiran tentang sikap menghargai keberagaman ekonomi. Jadi di sini sudah ada tempatnya. Silakan kalian tuliskan sikap-sikap yang patut ditunjukkan untuk menghargai keberagaman ekonomi di bagian awan-awannya ini. 10 menit cukup ya? Cukup, Bu. Ya, silakan untuk mengerjakan. Boleh berdiskusi dengan temannya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke. Selanjutnya, di sini Bu Guru ingin menyajikan cerita. Ada yang mau mendengarkan cerita dari Bu Guru? Mau, Bu. Oke, ya. Jadi, Bu Rahma itu adalah seorang pengusaha roti. Ia mempunyai 3 orang karyawan yang selalu membantunya untuk menyelesaikan pesanan roti. Bu Rahma dan keluarganya suka menggunakan energi listrik untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Misalnya, mereka selalu menyalakan televisi sepanjang hari. Kemudian, lampu kamarnya ketika sudah siang juga tidak dimatikan. Kemudian juga AC kamarnya itu juga selalu menyala, padahal di dalam kamar itu tidak ada orangnya. Nah, melihat hal tersebut, salah satu karyawan Bu Rahma yang namanya Bu Tuti memberikan nasihat kepada Bu Rahma. Bu Rahma, sebaiknya listrik yang tidak terpakai dimatikan saja, supaya tagihan listriknya tidak mahal. Alat-alat elektroniknya juga bisa awet. Selain itu, kita juga ikut menjaga kelestarian bumi karena hemat dalam menggunakan energi listrik. Ucap Bu Tuti. Kemudian Bu Rahmanya membalas seperti ini. Alah, tidak usah sok tahu kamu Bu Tuti. Aku bisa kok membayar tagihan listrik, balas Bu Rahma. Mendengar hal tersebut, Bu Tuti hanya bisa diam saja. Kemudian bulan sudah berganti. Tiba-tiba Bu Rahma mengeluh kepada karyawannya. Aduh, tekor. Bulan kemarin tagihan listrikku sampai 200.000. Padahal biasanya nggak sampai segini. Minggu lalu AC rusak. Kemarin TV mati. Ucap Bu Rahma. Tiba-tiba Bu Tutik menimpali. Lah, kemarin kan saya sudah mengingatkan Bu Rahma. Sebaiknya bijaklah dalam menggunakan energi listrik. Sekarang yang rugi jadi siapa, Bu? Ibu sendiri kan? Timpal Bu Tutik. Iya, Bu. Ternyata benar apa yang kamu ucapkan. Tagihan listriknya menjadi boros. Alat-alat elektronik di rumah juga cepat rusak. Maaf ya, Bu, kemarin saya sudah ngeyel. Besok saya harus lebih menghemat energi listrik, kata Bu Rahma. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang Bu Rahma jadi sadar bahwa hemat energi itu sangat diperlukan. Balas Bu Tuti. Nah, dari cerita ini, hikmah apa yang bisa kita ambil? Tidak boleh, Bu. Hemat listrik, Bu. Iya, betul sekali, Mbak Dian. Kita harus hemat listrik. Ternyata kalau kita boros listrik, apa yang akan terjadi? Bayar listriknya mahal, Bu. Iya, betul. Tagihan listriknya bisa menjadi mahal. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan hal lain? Bu Fitri 12 menit lagi nggih. Iya, Bu Diana. Ada yang bisa menyebutkan hal lain? Barang-barang elektronik cepat rusak. Iya, barang-barang elektroniknya bisa cepat rusak. Kira-kira yang dilakukan oleh Bu Rahma ini bagus atau tidak?
Kurang bagus, Bu. Iya, betul sekali Mbak Aisyah, kurang bagus. Berarti tidak usah kita contoh ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Nah, ya, ketika kalian sudah tidak menggunakan lampu, baik di kamar, di kelas, atau di ruangan yang lain, sebaiknya Dimatikan. ya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas keempat. Di sini Bu Guru menyajikan sebuah teks eksplanasi yang judulnya Mengapa Harus Hemat Listrik. Siapa yang berani membacakan teks eksplanasi ini? Saya Bu Guru. Ya, silakan Mbak Eli. Ya, mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Sudah, Bu Ya, Guru? terima kasih Mbak Eli. Sama-sama, Bu Guru. Nah, dari teks ini, silahkan kalian jawab beberapa pertanyaan berikut. Ini ya, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini jawabannya bisa kalian cari di teks eksplanasi tadi. Silakan kalian kerjakan. 5 menit cukup? Cukup, Bu. Ya, silakan. Boleh dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan lagi. Setelah kalian menjawab pertanyaan, sekarang dari teks eksplanasi tadi itu ada beberapa kosakata yang tidak baku. Tadi ada yang menyadari atau tidak? Menyadari, Bu. Ya, nah silakan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Ada kosakata tidak baku apa saja yang muncul di teks eksplanasi tadi. Kemudian carilah kosakata bakunya. Lalu kalian tuliskan di LKPD ini. Sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan dikerjakan dalam kelompok. Baik, Bu Fitri. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu Fitri. Iya, ternyata di sini anak-anaknya hebat ya. Bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu Guru. Oke, nah ini aktivitas kita yang terakhir. Jadi kalian tadi sudah membaca teks eksplanasi, sudah menjawab pertanyaannya, sudah mencari kosakata tidak baku dan menentukan kosakata bakunya. Nah, aktivitas yang terakhir adalah kalian mencatat informasi penting dari teks eksplanasi tadi yang judulnya Mengapa Harus Hemat Listrik sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Masih ingat ya, teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Silahkan kalian tuliskan masing-masing bagiannya itu apa informasi penting yang kalian dapatkan. Seperti itu. Bisa didiskusikan dalam kelompok ya. Ya, silakan bisa mulai dikerjakan. Bu Guru beri waktu 10 menit. Oke, Bu Guru.
Apakah sudah selesai? Sudah. Bu. Oke, ya. Jadi ini LKPD-nya juga sudah selesai ya. Nah, karena LKPD-nya sudah selesai, kegiatan kita selanjutnya adalah mempresentasikan hasil kerja kalian ketika mengerjakan LKPD. Kita mulai dari aktivitas yang pertama. Dari kelompok guru, kelompok polisi, atau kelompok dokter yang ingin mempresentasikan? Guru, Bu. Iya, silakan Mbak Raji. Keberagaman ekonomi. Banyak sekali ada di lingkungan sekitarmu. Berbagai pekerjaan nih, pedagang, montir, guru, polisi. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Raji. Ya, Bu. Selanjutnya, coba sekarang yang tentang faktor penyebab keberagaman ekonomi. Siapa yang berani mempresentasikan ke depan kelas? Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Dian. Faktor penyebab keberagaman ekonomi yang pertama kondisi alam, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga keterampilan. Ya, hebat sekali Mbak Dian sudah berani maju ke depan kelas mewakili teman-temannya untuk presentasi. Beri tepuk tangan juga untuk Mbak Dian. Iya. Kita lanjutkan lagi untuk aktivitas yang membuat peta pikiran. Yuk, siapa yang menunjukkan hasil peta pikirannya? Saya Bu Guru. Ya, saya Bu. Iya, silakan Mbak Ida. Ya, Bu. Nah, Bu, ini peta pikiran saya, Bu. Nah, ini kan sikap menghargai keberagaman ekonomi. Yang pertama, kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Yang kedua, melakukan persaingan yang sehat. Lalu yang ketiga, tidak iri dengan orang lain. Yang keempat, tidak mengejek orang lain karena pekerjaannya. Dan yang kelima, kita harus berprasangka baik kepada Tuhan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Ida. Beri tepuk tangan juga untuk Mbak Ida karena sudah berani maju ke depan. Ya. Nah, itu tadi tentang sikap menghargai keberagaman ekonomi. Nah, untuk teks eksplanasinya, yuk. Siapa yang berani menyampaikan informasi pentingnya? Ayo Bu Guru dari kelompok Oke, Mbak dokter. Eli, silahkan. Pernyataan umum dari struktur teks eksplanasi informasi pentingnya, semua manusia sangat membutuhkan listrik, tetapi listrik memiliki dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Kemudian, untuk deret penjelasnya, informasi pentingnya ada 3. Yang pertama, dampak negatif pemborosan listrik adalah meningkatnya suhu bumi atau disebut pemanasan global. Yang kedua, untuk menghindari pemanasan global, kita perlu menghemat energi listrik. Yang ketiga, cara menghemat energi listrik dengan mematikan lampu saat siang hari dan ketika tidak digunakan, serta menggunakan alat elektronik hemat energi. Untuk bagian interpretasi informasi pentingnya, dengan menghemat energi listrik, kita sudah ikut menyelamatkan bumi. Sudah, Bu Guru. Ya, terima kasih Mbak Eli. Bagaimana jawaban teman-teman kita hari ini untuk presentasinya? Ada yang kurang tepat? Sudah tepat, Bu. Iya, Hampir betul. sama. Ya, sudah tepat jawabannya. Benar semua. Wah, kalian anak-anak yang hebat bisa menjawab pertanyaannya dan tugas-tugasnya dengan baik. Oke, Guru juga selanjutnya. hebat, Bu. Oh iya, terima kasih. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini, sebelum masuk kesimpulan, Bu Guru ingin bertanya,
bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Adakah materi yang sulit kalian pahami? Tidak, Bu Guru. Paham semuanya, Bu. Sudah paham. Oke. Untuk materinya, ada tidak yang menurut kalian itu sulit dipahami? Oh, aku tidak jelas, Bu, bagian ini. Tadi sebelum dijelaskan sama Bu Guru, aku masih bingung, Bu. Tapi setelah Bu Guru menjelaskan, aku sudah paham. Oh iya, terima kasih Mbak Ida sudah memberikan pendapatnya. Ya, Sama-sama, Bu. iya. Kemudian dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini, menurut kalian kegiatan apa yang paling menarik? Belajar banyak pekerjaan itu, Bu. Nonton video. Oh ya, tentang melihat video, kemudian diskusi tentang keragaman pekerjaan ya? Iya, tentang belajar kelompok, Bu. Kita berdiskusi tentang videonya tadi, Bu. Iya, tadi ada yang ramai tidak? Ada, Bu. Arif. Oh, Mas Arif ramai tadi. Wah, jangan ramai ya, Mas Arif. Diperhatikan kegiatan belajarnya. Oke, nah selanjutnya kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Eli. Struktur teks eksplanasi ada 3 teman-teman. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga, interpretasi. Interpretasi bisa diisi dengan kesimpulan dari teks eksplanasi itu. Oke, terima kasih Mbak Eli. Kemudian ada satu hal lagi yang belum kita bahas di kesimpulan. Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Dian. Di sekitar kita banyak keberagaman pekerjaan. Kita harus saling menghargai pekerjaan orang lain, Bu Guru. Iya, tepat sekali. Jadi karena manusia itu adalah makhluk sosial, kita kan tidak bisa hidup sendiri. Makanya kita harus saling menghargai satu sama lain. Iya. Nah, selanjutnya Bu Guru ingin memberikan soal evaluasi kepada kalian. Ya, Bu Guru minta tolong kepada Mbak Aisyah dibagikan ya ke teman-temannya. Baik, Bu Guru. Ya. Satu Sudah orang mendapat satu, soal semua? Sudah, Bu. Nah, silakan dikerjakan. Boleh langsung dikerjakan di kertas itu saja. Waktunya 15 menit cukup. Bagaimana Mbak Aisyah? Boleh lihat buku nggak, Bu? Jangan, kan tadi sudah belajar. Ini untuk melihat kemampuan kalian, apakah kalian sudah memahami materinya atau belum. Ya, silakan dikerjakan selama 15 menit cukup? Oke. Cukup, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Bu Guru minta tolong ke Mbak Diana untuk mengumpulkan hasil pekerjaan teman-temannya. Ya, Bu. Ayo teman-teman dikumpulkan di saya ya pekerjaannya ya. Ya, Mbak. Ya. Sudah Mbak Diana? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih sudah membantu Bu Fitri untuk mengumpulkan soal evaluasinya. Sami-sami, Bu. Ya.
selanjutnya, Bu Guru ingin mengumumkan apa yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari dampak positif dan dampak negatif dari kegiatan globalisasi. Ya, silakan nanti di rumah kalian bisa melihat di internet, bisa browsing terlebih dahulu apa itu dampak positif dari globalisasi dan juga apa dampak negatif dari globalisasi. Jadi di pertemuan selanjutnya kalian sudah ada bekal untuk belajar. Sudah jelas anak-anak untuk materi kegiatan berikutnya? Sudah, Bu. Ya. Selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa bersama-sama. Mari berdiri semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Dan bahagia kita bersama. Iya, lagu ini juga menggambarkan salah satu materi kita ya. Karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beraneka ragam, maka kita harus saling bersatu supaya tidak terjadi perpecahan. Nah, anak-anak, marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang berani memimpin doa teman-temannya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Kiki. Mari kawan-kawan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Nah, karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, akan Bu Guru tutup. Tapi sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru ingin berpesan, nanti yang pulang ke rumahnya jalan kaki, jangan bergerombol ya, jalannya satu-satu, supaya kalian aman, tidak sampai tertabrak. Begitu ya? Ya, Bu. Oke, Bu Guru cukupkan kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.